kita sudah menjalankan hal-hal yang bisa membuat kebocoran pengelolaan keuangan itu dengan atau menggunakan aplikasi, membuat gudang, dan itu semua barang yang masuk dari supplier tercatat, yang keluar juga bisa dilihat dari aplikasi. Jadi kalau di rumah aku bisa ngecek uangnya ada berapa, yang pendapatan hari ini ada berapa. Saya beruntung karena bos saya Pak Lurah, jadi Pak Lurah percaya saya pasti punya sistem, sehingga ketika saya melakukan perubahan itu karyawan tetap ya, ada gejolak sedikit wajar. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Kalau terlibat secara langsung pasti, karena warga desa yang menjadi karyawan di sini itu 99% wajib harus warga Pambarjo. Nah, kebetulan saya sendiri masih warga Sleman. Ya, itu jelas. Terus yang kedua, mereka mensuplai kebutuhan Kampung Mataram ini terbuka. Jadi kita sampaikan bahwa kita butuh ini gitu. Terus mereka punya apa? Misalnya beras, kacang, hasil bumi lah, bisa disetor. Dan itu sistemnya sudah lewat PPIC. Jadi saya sudah membangun sistem bahwa kalau berhubungan dengan supplier itu lewat PPIC. Dia yang berwenang untuk mengatur segala kebutuhan Kampung Mataraman. Terus kemudian kita dalam membeli produk yang misalnya sembako ya, misalnya minyak goreng atau apa itu, wajib di sekitar dulu. Jadi di tempat, di warga Pambarjo dulu. Ya, misalnya di pasar atau di mana gitu, bukan di supermarket. Terus kemudian kalau kita memerlukan tenaga pocokan atau lepas, kita juga dari lingkungan sekitar. Itu kan otomatis memaksimalkan sebesar mungkin aset yang ada di Pambarjo. Yang saya tahu dulu tuh warga takut untuk bekerja di sini. Karena dulu tuh hambatannya karena mereka berasal dari lingkungan yang sama, kemudian kulturnya juga dibawa dari tempat dia tinggal. Misalnya mereka sudah bermusuhan dari rumah dengan bertetangga kan, dibawa ke sini, akhirnya mereka terbentuk klik-klik. Nah itu tantangannya intern. Kalau ekstern, karena mereka mendengar dari dalam terjadi klik-klik, mereka menutup diri. Jadi nggak mau kerja di Kampung Mataram, takut tuh. Terus juga dari lingkungan sekitar banyak yang belum tahu bahwa pendapatan Kampung Mataraman ini dibagi. Artinya nanti kita setor ke Bumdes sisa hasil usahanya, terus kemudian Bumdes nanti membagi ke desa. Jadi yang mereka tahu itu kita duitnya banyak. Ya, padahal terus terang karena kita tuh yang diampu banyak. Artinya 6 hektar ini kita sewa, Mas. Bumdes menyewa dari desa per tahun itu bayar 20 juta. Terus nanti sisa hasil usahanya itu juga dibagi ke desa gitu. Nah, kan belum semua orang mengetahui itu, sehingga kalau dilihat animo masyarakat yang datang ke Kampung Mataraman besar berarti duitnya banyak, jadi aku boleh dong minta sumbangan ini semuanya. Itu pertama. Sekarang kalau misalnya dari RT sekitar datang itu kita jelasin, akhirnya ya memang kita bisa memberi dari hasil parkir itu kita sumbang ke masjid-masjid. Terus ada setelah semacam kita juga punya charity untuk dana sosial untuk yatim. Kalau Lebaran kita, maksudnya puasa, kalau Ramadan kita bikin acara anak yatim di sini. Terus kemudian setiap Jumat anak yatim datang untuk makan di sini. Terus misalnya ada khataman dari pondok juga itu kita entertain. Terus dari Pamong ataupun Karang Taruna
kalau mau rapat di sini cuma sekedar minum dan snack juga kita entertain. Nah itu dulu banyak yang tidak tahu sehingga kepengennya minta banyak gitu, minta lebih, minta ini. Kalau sekarang sudah saya jadi entertain itu seperti apa itu karyawan sudah tahu gitu. Terus hambatan lain tentu karena dulu tidak ada manajemen, jadi bagaimana ya, kita belum memanage dulu, belum ada manage tentang barang datang terus ditaruh di mana, dipakai berapa, dijual berapa, sinkron enggak, itu belum ada. Jadi pernah terjadi minus ya. Terus kemudian makan karyawan juga masih ngambil sendiri di warung. Terus kalau di warung masih banyak juga dibawa pulang. Jadi manajemennya belum dikerjakan. Setelah itu kita sudah menjalankan hal-hal yang bisa membuat kebocoran pengelolaan keuangan itu dengan atau menggunakan aplikasi, membuat gudang, dan itu semua barang yang masuk dari supplier tercatat, yang keluar juga bisa dilihat dari aplikasi. Jadi kalau di rumah aku bisa ngecek ini uangnya ada beberapa, yang pendapatan hari ini ada beberapa, itu bisa dicek. Nah, terus tantangan yang lebih penting adalah bahwa karyawan itu belum tahu kalau ini usaha. Jadi usaha itu apa sih? Sampai saya sebagai orang baru kan caranya nggak begitu datang langsung ngasih tahu. Saya pendekatan personal bahwa ini wong Jawa. Wong Jawa itu pokoknya kalau di bangku dia sudah, kalau wong Jawa itu kalau di bangku katakanlah hidupnya diserahkan gitu. Jadi itu peribahasa. Nah, pendekatan saya lama. Kalau orang mengira mungkin kesuwen ini jadi manajer rantang cak-cak. Tapi saya beruntung karena bos saya Pak Lurah. Jadi Pak Lurah percaya saya pasti punya sistem. Akhirnya diberi saya waktu seluas-luasnya, sehingga ketika saya melakukan perubahan itu karyawan tetap ya, ada gejolak sedikit wajar. Terus sekarang menu karyawan sudah tertata dalam lunchbox, sudah di kotak-kotak itu, jadi itu boleh dibawa pulang, boleh dimakan di sini. Dan bagusnya di Kampung Mataraman ini berbeda dengan perusahaan lain. Di datang itu ada sarapan. Datang ada sarapannya, walaupun sederhana, lauknya tempe itu. Nanti makan siang itu untuk shift pagi dapatnya makan siang itu boleh dibawa pulang, boleh dimakan. Nanti yang shift sore itu ada makannya juga. Nah, nanti malam dapat kotak biasanya dibawa pulang. Jadi di sini itu gimana ya? Terkadang saya juga membuat menu untuk karyawan yang agak mewah sedikit lah, biar dibawa pulang untuk anaknya. Dan alhamdulillah karena Pak Direktur juga untuk pengaturan keuangannya kita, yang penting ini dibangun ya ada ukurannya Mas. Jadi pembangunan 10%, terus untuk charity berapa persen, kita sudah ada ukuran. Ya, tadinya kita memang fokus restoran. Nah, setelah itu kita mengembangkan yang lain, yaitu ada homestay. Kemudian kita kelola 3,5 hektar untuk agro, walaupun baru mulai. Nanti tujuannya untuk mensuplai semua kebutuhan di Kampung Mataraman. Jadi ketahuilah makananmu, tanamlah makananmu, itu emang benar-benar ada. Jadi konsumen sudah tidak ragu kalau yang mereka konsumsi benar-benar sehat. Buktinya kita ada di sana. Kemudian di depan itu dibikin pasar modern yang menjual hasil panen. Begitu. Terus di tengah ini nanti akan ada semacam lapangan, nanti bisa untuk kemah, juga untuk itu rencananya ada batik Kampung Mataraman. Begitu Mas. Semoga nanti berhasil. Saya juga menyemangati karyawan bahwa semua ini berkat doa mereka. Jadi panjenengan itu bukan hanya tukang masak maupun pramusaji biasa, tapi panjenengan itu adalah ruhnya. Jadi kita itu intinya mereka adalah inti dari Kampung Mataraman. Jadi semua ini hanya sampingan saja. Jadi doa mereka itu
dunia ruhnya begitu. Sugeng siang para kadang menika Kampung Mataraman ingkang wonten Desa Pangungharjo Kabupaten Bantul Ngayogyakarta Hadiningrat. Silakan datang ke sini, lihatlah panorama desa yang asri, penuh pepohonan dan kicau burung, juga karyawan kami yang ramah menyambut kedatangan panjenengan semua. Hidangan yang lezat khas Yogyakarta tanpa monosodium glutamat, dan kami dapat menjanjikan makanan yang Anda makan itu makanan sehat. Dengan datang kemari, Anda sudah mendukung badan usaha milik desa dan pemberdayaan masyarakat Pangungharjo. Jangan lupa ajak keluarga Anda untuk datang, dan jangan lupa menyebarkan berita baik ini ke seluruh teman Anda.